Hello everyone, gimana kabarnya semua di tahun 2021 ini? Semoga baik-baik saja. Terus punya harapan untuk hari yang lebih baik ya. Meskipun saya rasa kita masih punya situasi yang kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya ya. Jadi ini adalah post pertama saya di tahun 2021. Jadi sebenarnya saya sedang senang ya, sedang bahagia karena 2 hari yang lalu itu paket datang ke rumah saya. Paket apa itu? Paket buku ya. Bukunya adalah buku saya sendiri yang diterbitkan, yang sudah diterbitkan ya oleh sebuah penerbit namanya Guepedia gitu. Ini adalah buku karangan saya, novel karangan saya yang ketiga yang diterbitkan oleh penerbit yang sama. Nah, jadi hari ini rencananya saya ingin berbagi ya. Saya akan menceritakan tentang novel saya itu ya. Novel yang ketiga ini. Apa itu, bagaimana, pokoknya dicek aja ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, jadi ini bentuk fisiknya. Ya, ada dua, satu yang di plastik dan satu sudah saya buka ya. Jadi ini adalah pesanan beberapa orang gitu ya. Ada beberapa lagi pesanan beberapa orang yang baru sampai 2 hari yang lalu gitu. Nah, saya sendiri juga baru lihat bentuk fisiknya. Nah, jadi hari ini kita cek ya. Jadi ini novel saya yang ketiga, judulnya di sini Catur Angkara. Bisa dilihat Catur Angkara, sebuah novel oleh Nicodemus Yudo Sulistyo. Nah, kita akan lihat dalamnya. Ini di belakangnya seperti ini ya. Dan di sini ada blurbnya. Kekuatan gelap muncul ke dunia, 4 orang dengan masa lalu berbeda dipertemukan takdir untuk menghadangnya. Ada dari mereka yang terikat kesepakatan dengan darah, lainnya bercengkrama dengan nyawa. Jadi novel ini bergenre horor, aksi superhero gitu ya. Nanti saya akan jelaskan dan kita akan lihat. Tapi kita lihat bentuk fisiknya dulu ya. Oke, novel ini diterbitkan oleh Guepedia ya. Di sini dia penerbit the first on publisher in Indonesia. Jadi dia adalah penerbit online gitu ya. Di sini ini penulisnya ya, Nicodemus Yudo Sulistyo. Novel ini itu punya 270 halaman. Itu tapi sudah termasuk biodata tentang penulis gitu ya. Jadi sedangkan untuk ceritanya sampai selesai itu jumlahnya 267 halaman ya. Nah, apa sih ceritanya sebenarnya? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini horor. Jadi nilai-nilai lokal yang dimasuk. Jadi kalau kalian kenal dengan dengan apa namanya makhluk-makhluk halus gitu ya, uh, ya makhluk-makhluk halus Indonesia dari pocong, kemudian apa namanya kuntilanak, jin dan sebagainya ada di sini semua. Tapi kemasannya agak unik menurut saya sebagai penulisnya. Karena kalau kalian pernah nonton The New Mutants, X-Men gitu ya, yang baru diputar tahun lalu. Kemudian juga misalnya kayak Constantine dari DC gitu ya. Kemudian juga mungkin pokoknya film-film superhero yang punya latar belakang horor, nah kurang lebih kayak gitu, cuma dengan kearifan lokal gitu. Nah, sebenarnya ceritanya ini ada 4 karakter yang tidak saling kenal, tetapi entah bagaimana mereka disatukan karena mereka punya misi yang sama, yaitu mengalahkan kekuatan gelap yang muncul di sebuah desa. Nama desanya ini Obong. Nah, kekuatan ini muncul dan mereka ini ditarik gitu oleh semacam suar gitu ya,
atau sinyal supranatural, ajaib, gaib gitu ya, untuk datang ke desa itu dan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kekuatan jahat ini itu mempengaruhi orang-orang menggunakan budak-budak manusia untuk melaksanakan keinginannya. Nah, salah satu kuncinya juga dari 4 karakter ini. Siapakah mereka? Pertama namanya Sumantri Sukrasana atau Sumantri Sukrasono. Sumantri Sukrasana ini sebenarnya karakternya saya ambil dari ide adik saya sendiri, yaitu Yosafat Kiko Katana Pamungkas gitu ya. Saya tulis di sini. Saya tulis di sini itu jadi dia punya ide, kemudian saya kembangkan idenya. Nah, Sumantri Sukrasana ini adalah seorang dukun muda. Dia memiliki kemampuan supranatural, datang dari satu tempat ke tempat lain untuk memecahkan masalah gaib gitu ya, orang kerasukan dan sebagainya gitu. Dan dia selalu diikuti oleh sesosok kuntilanak merah. Ya. Kemudian yang kedua namanya Sarti. Sarti ini perempuan, dia ini umurnya ratusan tahun. Jadi dia itu selama ratusan tahun dia hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi, bangkit lagi di usia 16 tahun. Jadi kalau dia tewas, wafat atau mati di umur misalnya 40, ya kan, nanti dia akan bangkit dari kuburan dalam tubuh yang berusia 16 tahun. Seperti itu berulang-ulang. Nah, siapakah dia sebenarnya? Nanti dibaca ya. Kemudian yang ketiga namanya Anggalarang. Anggalarang ini adalah pemuda dari Tatar Sunda atau Pasundan gitu ya. Dia ini punya memiliki roh siluman harimau putih di dalam tubuhnya gitu. Jadi dia bisa berubah sewaktu-waktu ketika ada bahaya mengancam atau ada misi khusus yang harus dilakukan. Nah, dan yang terakhir adalah Wong Ayu. Wong Ayu ini adalah karakter terkuat di sini. Dia adalah penyihir mungkin ya, witch gitu ya, penyihir perempuan. Kekuatannya luar biasa, bisa menghilang, bahkan bisa membangkitkan orang mati gitu ya. Bisa terbang gitu ya. Usianya sekitar 30-an gitu. Mereka berempat ini dipanggil oleh kekuatan tertentu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Obong. Tapi bukan hanya Desa Obong itu pusatnya. Kemudian nanti ada ada desa-desa lain yang akan terimbas oleh permasalahan ini gitu. Nah, ceritanya pada dasarnya seperti itu. Nah, apa yang menarik yang bisa saya tawarkan di dalam novel ini adalah bahwa saya pakai kemasan superhero. Jadi ada aksi-aksi di dalamnya yang serupa, yang bisa digolongkan dengan aksi gitu ya, sebagai novel aksi, atau ya sederhananya novel superhero gitu ya, ada kekuatan-kekuatan khusus dan sebagainya. Hanya ya bisa dikatakan dark superhero gitu ya, mungkin dark supernatural. Itu pertama. Kedua, saya memasukkan banyak unsur-unsur lokal, legenda-legenda yang berhubungan dengan Nusantara ya. Sementara ini di Pulau Jawa gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda sering dengar Nyi Roro Kidul, ada di sini gitu, saya masukin ya. dan sebagainya gitu. Banyak lagi pokoknya. Kalau yang cukup kenal dengan misalnya ilmu-ilmu tertentu gitu ya, ilmu kekebalan atau pernah dengar mantra-mantra tertentu dan sebagainya, saya masukkan di sini. Itu. Kedua yang unik adalah bahwa novel ini itu saya sedang menciptakan sebuah universe atau jagat atau semesta gitu ya, yang saya sebut sebagai multi single verse. Jadi maksudnya saya udah punya 3 novel yang terbit. 3 novel ini punya aliran yang berbeda-beda. Yang pertama, mereka menyebutnya Gatotkaca, itu murni superhero. Yang kedua, sebuah desa bernama Obong, itu murni horor. Dan yang ketiga adalah Catur Angkara, adalah campuran dari keduanya, yaitu superhero dan horor. Dari ketiga novel itu kalau dibaca terpisah itu tidak masalah, nggak nyambung gitu. Jadi bukan seperti
sequel gitu ya, atau sambungan gitu ya, 1, 2, 3, nggak dibaca terpisah tidak masalah. Tetapi kalau dibaca urutan juga itu, atau dibaca ketiganya, kita akan dapat melihat benang merah punya hubungan dan nyambung, karena ketiganya itu berada di universe yang sama, atau jagat yang sama, atau semesta yang sama. Jadi satu semesta berbeda gaya. Bahkan saya punya ide nantinya, misalnya novelnya itu romance, meskipun romance sekalipun gitu, atau misteri atau yang lain, itu akan tetap berada di jalur yang sama, di semesta yang sama. Nah, itu cirinya. Jadi meskipun ini dibaca terpisah, gitu, tetapi latar belakangnya di sini itu bisa dibaca di novel yang lain. Ketika membaca novel lain itu memperkaya ceritanya dan pemahaman tentang latar belakangnya. Tapi kalau tidak dibaca pun nggak masalah. Orang membeli novel ini gitu, membeli novel ini kemudian membaca yang terpisah tanpa berhubungan dengan yang lain juga tidak masalah. Di akhir cerita memang saya seakan memberikan clue gitu ya, bahwa akan ada sequel. Tapi toh bila ada, tetap bisa dibaca terpisah. Nah, itu adalah ide besar saya gitu ya. Nah, jadi apalagi yang bisa saya bagi ya, dialognya. Saya suka dialognya. Sangat subjektif ya, karena ini novel saya, karya saya. Ini salah satu karya yang menurut saya bagus. Karya saya gitu yang saya cukup puas. Salah satunya karena covernya itu yang desain saya gitu. Nggak bagus-bagus amat sih, tapi suka saya ya. Dan saya meletakkan logo ini, Semesta Jagoan. Semesta Jagoan itu yang itu tadi, multi single verse tadi, masuk ke dalam semesta jagoan atau superhero. Nanti di novel-novel berikutnya, semoga novel-novel berikutnya akan terus berlanjut sehingga nanti saya akan bikin universe sendiri gitu. Oke, guys, jadi itu tadi ya. Jadi kalau ada yang berminat mau beli silahkan komen di sini aja, atau sebenarnya gampang sekali, tinggal cek di Tokopedia atau Bukalapak gitu ya, atau Shopee, atau ke guepedia.com, sekalian ke publishernya. Ya sudah, ketik aja Catur Angkara. Nah, nanti bisa dibeli di situ, atau bisa hubungin saya di komen di channel ini gitu ya. Ini bukunya akan segera saya kasihkan ke pembaca yang sudah memesan. Okay. So enough for today. Thank you very much for watching it, and don't forget to subscribe and then like, give comment ya, any comment yang membangun atau pertanyaan atau apa saja. Okay, thank you very much. See you next time. Bye. Have a nice day.